Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, untuk lebih berkahnya kaji kita pagi ini, mari kita bersama mengawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sampai di maqamul khamis wa asyar, maqam yang ke-15 dari kitab As-Sirajul Munir fi Maqamatil Sayyidil Mursalin, yaitu tentang posisi maqam dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maqam yang ke-15 ini adalah Ar-Rahmatul 'Ammatu lil 'alamin sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi kita itu adalah kehadirannya membawa rahmat bagi seluruh alam. Ini sudah masyhur ya. Salah satu ciri utama kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa syariat Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Nah, inna rahmata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amatil awalim kullaha. Sesungguhnya rahmat dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencakup seluruh alam. Alam itu oleh para ulama didefinisikan siwallah. Selain Allah itu namanya alam. Ya, selain Allah itu alam. Ada juga yang mendefinisikan alam artinya makhluk Allah yang memiliki kemampuan berpikir maupun kemampuan sebagian berpikir. Maka misalnya ada alam malaikat, ada alam jin, ada apa lagi Pak? Alam apa lagi? Alam kubur. Nah, misalnya, jadi kalau tempatnya atau dimensinya gitu ya. Nah, apapun itu namanya, yang pasti kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai rahmat. Ajaran yang dibawanya itu adalah sebagai rahmat. Firman Allah yang tegas menyatakan hal ini misalnya di surah nomor 21, surah Al-Anbiya ayat yang ke-107. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surah 21 Al-Anbiya 107. Dan kami tidak mengutus engkau dalam kurung Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, rahmat itu bentuknya seperti apa? Nah, di antara bentuknya adalah fahuwa sallallahu alaihi wasallam al-munqidhu lil basyariyati minan naril jahim, yaitu menyelamatkan manusia dari siksa neraka. Ini di antara bentuk rahmatnya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah di surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu dalam kurung masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Iya. Jadi orang yang kemudian berada di jurang neraka itu maksudnya apa? Maksudnya mereka yang tidak beriman, mengikuti keimanan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kehadiran Nabi, kemudian manusia bisa mengerti, oh ini yang disebut iman, oh ini yang disebut hak, oh ini yang batil, dan mengikuti yang benar, mengikuti yang beriman,
maka mereka diselamatkan dari siksa. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu sekalian itu insya Allah semua ahli surga. Amin. Gitu. Kalau amal kita beda, itu nanti yang membedakan ya kualitas surganya aja. Tapi kalau masuk surganya insya Allah udah di tangan lah Pak. Gitu. Karena apa? Sudah jadi orang yang beriman. Tapi tidak usah bikin status, alhamdulillah surga. Tidak usah gitu. Pokoknya disyukuri saja. Kok kita diberi nikmat iman. Alhamdulillah. Paling enak itu nikmat iman. Orang jadi muslim dan mukmin. Aslinya itu enak banget. Gimana nggak enak? Uang semuanya itu dinilai kebaikan, dinilai ibadah. Bagi orang beragama lain mungkin yang disebut ibadah itu kan, wah kalau mungkin di tempat ibadah ritual gitu ya Pak ya. Kalau kita enggak. Artinya apa? Apa saja yang kita kerjakan itu nilainya ibadah. Tidur ibadah. Orang malah nggak boleh kok hidup kok melek terus nggak boleh, harus tidur. Itu nilainya ibadah. Termasuk tidur ketika pengajian itu ibadah juga. Apalagi begitu. Ambil nyandar gitu. Ibadah itu. Nah, apa-apa nilainya ibadah. Apalagi kalau sampai ada bunyinya gitu. Nah, Al-Quran ketika menyebut kata lil alamin itu merujuk kepada kelompok siapa saja. Mari kita lihat ya. Kalau yang jelas Allah tidak menyatakan rahmatan lil mukminin hanya untuk orang mukmin kan ya. Atau rahmatan misalnya apa? Lil arabiyyin untuk orang Arab, enggak. Untuk semua. Misalnya untuk makhluk Tuhan yang paling dimuliakan itu kan manusia. Itu kehadiran syariatnya Allah itu ya untuk manusia itu Masya Allah. Sebelum orang di era modern memperkenalkan yang namanya hak asasi manusia, human rights, itu yang namanya syariat Islam, itu penghargaannya terhadap manusia itu sudah luar biasa. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala menegaskan, sungguh kami muliakan manusia anak Adam. Walaqad karramna bani Adam. Kita lihat misalnya surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat yang ke-70. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Iya, sungguh kami muliakan anak Adam. Maksudnya anak Adam itu siapa Pak? Manusia. Manusia itu dipanggil oleh Allah salah satunya dengan istilah apa? Anak Adam. Ada kala yang disebut dengan kata an-nas, ya ayuhan nas. Ada kata lain juga dengan kata insan. Laqad khalaqnal insan. Itu artinya semua manusia. Ketika Allah menyebut manusia dengan istilah anak Adam, mengingatkan kita bahwa kita ini berasal dari keturunan yang sama, yaitu Adam alaihissalam. Maka kita ini turunan Nabi, Pak. Nabi Adam. Itu. Maka harus percaya diri bahwa itu kita dimuliakan oleh Allah. Wong kita keturunan Nabi. Cuma hanya nggak dipanggil Habib saja. Ya, karena kita aslinya keturunan Nabi. Mulia sekali. Bukti mulianya apa? Lanjutannya tadi katakan apa? Allah memberikan karunia di mana kemampuan kita untuk mobilitas berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu kan nggak dimiliki oleh benda, makhluk-makhluk mati, nggak ada. Karena kemampuan akal kita, apalagi sekarang. Demikian juga Pak, kami berikan rezeki yang baik. Warazaqnahum minat thayyibat. Ini rahmatnya Allah kepada manusia. Diberi apa? Rezeki. Rezeki Pak, sebutnya bukan duit ya.
Allah itu tidak menyebut kami berikan uang, enggak, atau harta, enggak. Diberinya apa? Rezeki. Rezeki itu yang apa sih Pak rezeki itu? Rezeki itu anugerah Allah untuk pokok kehidupan. Rezeki. Maka tidak harus berupa harta. Harta itu rezeki yang paling rendah. Rezeki paling tinggi itu apa? Sehat. Sehat itu rezeki paling tinggi. Buktinya apa? Orang kalau sakit supaya sehat, berobat, itu bersedia membuang hartanya Allah, untuk menebus supaya sehat itu. Maka penting menjaga diri agar tetap dalam keadaan sehat. Nah, contoh bapak kita rajin goes itu dalam rangka untuk apa? Untuk supaya mendapat rezeki sehat. Hartanya banyak tapi sakit kan masalah. Betul gak Pak? Ya namanya sehat itu ngapa-ngapain ya enak. Tidur ya enak, makan juga enak. Alhamdulillah. Semuanya nikmat Allah. Wa razaqnahum minat thayyibat, kami berikan rezeki yang baik-baik. Yang lebih istimewa lagi apa? Wa faddalnahum, kami berikan kelebihan manusia itu dibandingkan makhluk yang lain. Alhamdulillah. Sebegitu berharganya jiwa manusia, Bapak Ibu. Sampai-sampai Allah membuat aturan bagi manusia. Mari kita lihat aturannya apa. Surah nomor 5 Al-Maidah ayat 32. Min ajli dzalik katabna ala bani Israil. Ya. Min ajli dzalik katabna ala bani Israil, bahwa ini awalnya memang ditujukan Bani Israel, tapi ketika Al-Quran menyampaikan berarti untuk semuanya. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar. Apa ada membunuh yang dibenarkan? Ada. Tanpa perangan. Yang kedua apa? Ketika menegakkan hukum qisas, boleh. Tapi kalau tanpa ada alasan yang benar, memerangi tapi tidak dengan alasan yang benar, seperti Zionis sekarang ini di Israel, Pak, yang membunuh saudara kita di Palestina, yang sekarang mungkin sudah hampir tembus 45.000 orang yang dibunuh oleh Zionis itu. Bayangkan itu, membunuh satu jiwa saja dosanya sama dengan membunuh seluruh manusia. Apalagi ini ribuan. Nah, kenapa mereka kok mau atau bisa tega melakukan seperti itu? Nah, salah satu doktrin orang Israel itu kan menganggap yang namanya manusia itu hanya kelompoknya, Pak, bangsanya mereka. Sedangkan manusia yang bukan bangsa mereka itu kelas 2, boleh dibunuh, boleh ditipu. Itu doktrin yang bahaya sekali. Na'udzubillahi. Padahal kita berbeda suku bangsa itu bukan untuk membedakan kelas posisi kita, tapi itu semata-mata karena tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berbeda suku bangsa, kita berbeda bahasa, warna kulit. Itu ketetapan Allah dan sebagai tanda kuasa Allah. Kita lihat surah nomor 30 ayat yang ke-22. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil 'alamin. Surah Ar-Rum ayat yang ke-22. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu.
Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Perbedaan bahasamu dan warna kulitmu kita berbeda ya karena ketetapan Allah. Maka di dunia ini ya ada yang kulitnya hitam seperti saudara kita orang Afrika dari dulu itu Pak. Ada yang bule kayak orang Eropa, ada yang kuning kayak orang Asia Timur, gitu Pak. Ada lagi yang apa Pak? Kalau kita ini apa ini? Warna kulit kita apa nih? Disebutnya apa? Sawo. Sawo apa? Matang atau mentah? Pokoknya coklat katanya gitu. Ya, sudah diterima aja. Nggak usah pakai whitening gitu. Pemutih. Kita menjalani apa nggak bisa milih. Maka kalau kita ingin nikahin anak ya, yang penting ya solihah sampai warna kulitnya apa ya nggak jadi ukuran harusnya gitu. Karena kita punya kulit seperti apa itu bukan pilihan, itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu. Bahwa faktanya kita berbeda itu kita nggak bisa milih. Maka Allah menegaskan apa? Kamu juga punya pilihan. Lahir dari orang tua siapa, warna kulitmu apa, jadi bangsa apa. Terima aja. Surah nomor 28 ayat 68 itu Allah menegaskan prinsip itu Pak. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka dalam kurung manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Bagi manusia tidak ada pilihan. Allah menciptakan dan memilihkan apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka tidak ada pilihan. Maka tidak usah protes siapa ayah ibu kita, terima saja. Alhamdulillah. Karena kita jadi manusia ini sudah anugerah mendapat sentuhan rahmat dari kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hanya untuk manusia? Tidak, Pak. Rahmat kehadiran Nabi kita itu termasuk untuk alam semesta ini, benda-benda mati, makhluk-makhluk, binatang, tumbuhan, semua mendapat sentuhan rahmat dari ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa kalau ada seseorang yang merusak lingkungan, ya, itu dikecam oleh Allah. Akhirnya timbul apa? Bencana. Bencana alam itu di Al-Quran dikatakan sebab utamanya apa? Karena kelakuan manusia. Tujuannya apa kalau Allah bikin bencana? Agar sadar, tidak melanjutkan. Coba lihat surah nomor 30 Ar-Rum ayat 41. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka. Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Agar mereka kembali ke jalan yang benar, tidak membuat kerusakan. Nah, ini sudah nyata ini, Pak. Apalagi bumi ini udah makin tua kan. Diutusnya Nabi kita itu menjadi bukti kita sudah berada di posisi di akhir zaman. Bumi ya sudah tua. Menurut para ahli ini sudah hampir 15 miliar lebih tahun Pak, usia bumi ini. Ya. Kalau sudah diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tanda bahwa ini sudah di akhir zaman. Maka kita ini umat akhir zaman, umat Nabi yang terakhir. Maka ya dari dulu orang berbuat, hanya dulu rusaknya itu mungkin ya dikit, rusaknya semakin banyak karena kemampuan mengeksploitasi manusia kan luar biasa. Ya, di semua tempat. Bapak Ibu kalau misalnya contoh kecil aja ya, mana di Indonesia aja negara kita itu kelihatannya aja hijau tapi aslinya dalamnya
Nauzubillahi min dzalik. Belum penggunaan aneka macam produk kimiawi dan seterusnya. Nah, kalau terjadi sakit, bencana, isu terakhir yang kita baca kan buah itu loh Pak. Buah itu ternyata kan mengandung zat kimianya banyak itu. Yang apa itu yang katanya anggur maskat atau apa itu. Ya, Pak. Terus apalagi itu banyaknya buah itu yang tidak alami, tapi karena sudah mengalami proses yang namanya apa? Rekayasa genetika. Wah, jadi katanya suruh makan buah, tapi giliran makan malah sakit. Itu bingung. Gitu. Hidup sekarang kalau nggak pakai judul beragama itu bingung. Makan yang sehat kan buah, Pak. Tapi begitu makan buah ternyata nggak sehat juga. Kalau nggak kita pasrah ya sudah, akhirnya pokoknya ikhtiar, selebihnya kita berserah diri kepada Allah. Judulnya itu aja. Karena mau pakai teori apa itu tetap ada celahnya ternyata. Kalau orang berserah diri insya Allah aman. Gimana ya kalau kita berserah diri itu insya Allah aman. Karena setiap saat mati ya udah bisa kita nunda-nunda itu. Yang masyhur kan minggu lalu itu ada kawan ustadz yang di Pondok Pinang namanya Kiai Haji Sofan Nizomi. Habis maghrib itu ngisi pengajian gini Pak. Pengajian di Masjid Raya Bintaro. Judulnya itu apa itu? Belum tentu judul pengajiannya, belum tentu kita masih besok ada umur. Ya subuh beliau nggak ada umur. Dipanggil oleh Allah. Innalillahi. Orang itu kalau ingat mati itu mesti bagusnya banyak Pak. Maka Rasulullah menyebut orang ingat mati itu sebagai orang cerdas, orang orientasi ke akhirat itu. Kenapa nggak mungkin berani berbuat macam-macam? Bisa nyimpen harta di rumah sampai 1 triliun, emasnya sampai berapa itu? 51 kilogram. Itu buat apa coba itu? Nyimpen sampai nggak ketahuan gitu loh Pak. Ini dulu dari mana? Nggak tahu katanya itu. Nyimpennya di mana? Nggak tahu juga. Itu yang baru ketahuan apa itu kan? Baru beberapa tempat itu kan belum tentu. Penginapan yang beliau itu kan banyak kan? Yang ketahuan 1 triliun duit cash. Berbagai macam mata uang dan plus emas 51 kilogram. 51. Mas Wahid nih 51 kilo gitu kan itu. Ini mas beneran loh Pak. Masya Allah. Orang kok gitu tuh. Nanti mati ya selesai ya Pak ya. Sudah dibawa. Sampai begitunya gitu loh Pak. Ya secukupnya aja lah. Yang kita bawa itu apa nanti? Iman dan amal soleh. Kita semuanya sudah beruntung sekali nih Pak. Maka kalau kita itu tidak punya banyak harta itu harus syukur Pak. Alhamdulillah syukur. Karena apa? Satu tidak ada hisapnya nanti. Hisapnya ringan Pak. Kalau duit kita nggak banyak itu. Kata malaikat ya, mana nikmatnya? Tidak ada. Mungkin kasihan lah ya sudah masuk surga sana kira-kira begitu kan. Tapi kalau yang kaya itu kan hisapnya lama. Gitu. Meskipun halal, apalagi tidak halal gitu. Halal aja bermasalah, apalagi tidak halal. Tetap syukur, enak gitu. Enggak banyak duit itu enggak banyak hisapnya. Alhamdulillah, syukuri aja ya Pak. Nanti selesai. Kita ada kesulitan, musibah, masalah. Nih, rumusnya gini Pak. Kesulitan, masalah, cobaan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah itu lebih baik daripada nikmat sukses yang menjauhkan diri dari Allah. Ya kan? Kita ulangi ya. Kita diuji dengan kesulitan, masalah, tapi dengan ujian seperti itu kita semakin dekat dengan Allah. Berarti apa? Itu lebih baik ketimbang diberi nikmat, diberi sukses malah jauh dari Allah. Berarti yang sebetulnya nikmat yang mana itu Pak? Ya ujian itu, cobaan itu yang nikmat asli. Karena bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Sedangkan kesenangannya malah menjauhkan dari Allah. Maka kalau kita banyak masalah, malah rajin ke masjid. Betul nggak Pak? Rajin ibadah, jadi OM, orang masjid. Karena apa? Banyak masalah. Maka biasanya rajin ke masjid itu banyak masalah.
Tapi ya enggak apa-apa, alhamdulillah. Disyukuri saja. Akhirnya hikmahnya begitu baik. Baik. Itu yang pertama ya. Yang kedua lah manusia terus Allah. Bagaimana dengan makhluk Tuhan yang lain? Makhluk Allah yang lain? Apakah juga mendapatkan sentuhan kehadiran rahmat dari Allah? Iya. Misalnya apa? Bangsa jin. Kita percaya adanya jin itu nggak masuk rukun iman. Rukun iman kan beriman kepada yang gaib itu siapa? Allah, malaikat dari akhir gitu kan. Tapi karena disebut di Al-Quran banyak, maka kita ya percaya yang menyebutkan Al-Quran. Kalau Al-Quran menyampaikan ya kita sami'na. Di Al-Quran sampai ada yang disebut kemudian surah Al-Jin. Surah apa? Al-Jin. Mari kita lihat surah 72. Dari ayat pertama kedua. Di antara bangsa jin ciptaan Allah itu ternyata di antara mereka itu banyak yang kemudian muslim, Pak, beriman. Qul uhiya ilayya annahu istama'na nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan dalam kurung Al-Quran. Terus? Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Lalu kami beriman kepadanya, beriman kepada Al-Quran. Maka dengan diutusnya Nabi kita membawa Al-Quran, bangsa jin pun akhirnya mendapat rahmatnya, yaitu rahmat keimanan. Mereka beriman. Kalau beriman ya berarti selamat dari neraka dan insya Allah juga masuk surga. Pertanyaannya, apakah surganya jin sama dengan surganya manusia? Gitu kan. Kalau nerakanya sama, Pak. Dari Al-Quran itu nerakanya disebutnya jin dan manusia itu sama. Buktinya apa? Buktinya ketika di dalam neraka mereka berantem. Antara manusia dan jin yang sama-sama durhaka itu berantem. Jadi bangsa manusia itu nyalain jin. Dalam hal ini ketuanya setan itu namanya iblis. Ini direkam di Al-Quran itu. Gara-gara lu kita semua masuk neraka. Disalahkan begitu, iblis langsung ambil mic pidato. Gak terima disalahin. Wa qala syaitan lamma qudhil amr. Setan berpidato setelah Allah menetapkan mereka masuk neraka. Apa itu pidatonya? Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Kata setan, sesungguhnya janji Allah dulu di dunia itu benar. Wa'adtukum, aku juga dulu berjanji. Wa akhlaftukum, tapi ku ingkari janji itu. Jujur, Pak. Setelah di neraka setan tuh jujur, ngaku dulu saya juga janji sama kalian, tapi memang saya bohongin kalian. Ingkar janji. Jadi orang yang suka berjanji terus diingkari sama dengan, bukan saya yang bilang dulu, setan. Yang kedua apa kata setan? Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'utukum. Aku tidak punya kemampuan maksa kalian berbuat jahat. Aku hanya ngajak. Kok saya ajak mau kalian? Salahmu dewe. Fastajabtum li, kok mau kalian itu? Fala talumuni wa lumu anfusakum. Jangan salahkan aku, salahmu sendiri. Wah, aku cuma ngajak kok, aku enggak maksa kok. Tidak punya kemampuan untuk maksa kamu, hanya ngajak kok diajak. Maka kita ini termasuk yang selamat, Pak, dari godaan syaitan. Diselamatkan oleh Allah, ya, karena apa? Karena bisa memilih yang benar dan bisa memilih untuk itaat, ibadah, menghindari dosa. Itu anugerah dari Allah. Alhamdulillah, selamatkan godaan syaitan. Tapi jin itu sendiri sekali lagi, kalau yang pasti buruk, semua buruk itu namanya setan. Tapi kalau jin ada yang mukmin, ada yang kafir. Dan ketuanya setan namanya iblis. Anak buah iblis ada dari jenis jin dan jenis manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu. Maka kita berlindung kepada Allah itu dari godaan apa? Syaitan. A'udzubillahi minasy
Syaitan rajim. Bukan godaan iblis saja, Pak. Ya, karena iblis itu cuma satu, Pak. Anak buahnya yang banyak. Maka di Al-Quran kata iblis itu bentuknya selalu tunggal, Pak. Tidak ada kata iblis yang bentuk jamak. Tapi kalau syaitan ada banyak. Demikian juga jin. Nah, jin banyak. Ada yang muslim, ada yang mukmin, ada yang kafir. Nah, mereka sebetulnya mendapatkan juga apa? Rahmat dengan diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan bangsa malaikat? Apakah ada sentuhan rahmat kehadiran syariat Nabi? Jelas. Dengan diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka malaikat itu sibuk, Pak. Ada yang menurunkan syariat, ada yang kemudian mencatat amal, ada yang kalau satu bangsa ya di mana di situ itu belum ada syariat, malaikatnya kerjaannya dikit, Pak. Ya. Kenapa? Enggak ada yang perlu dicatat-catat. Loh iya, karena belum ada rasul, Pak. Enggak ada rasul. Namanya masa fatrah. Masa fatrah itu kekosongan syariat. Mereka kan enggak dihukum nanti. Tapi begitu turun syariat, sibuk. Termasuk ada yang sibuk mendoakan manusia. Keren. Mari kita lihat ayatnya ya. Ini beruntung sekali. Surah nomor 40 ayat yang ke-7. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat-malaikat yang memikul arsh dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka." Ini doa malaikat, Pak. Namanya Malakul Arsh. Ada sekelompok malaikat yang disebut Malakul Arsh. Malaikat yang selalu berada di arsh, bertasbih memuji Allah sambil mendoakan makhluk manusia yang ada di bumi. Siapa yang beruntung mendapatkan doa Malakul Arsh ini? Kata ayat tadi, wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Ampunilah ya Allah hamba-hambamu yang beriman. Nah, karena kita beriman kepada syariat Nabi, kita termasuk yang beruntung mendapatkan doa malaikat. Kita ini doain malaikat selalu. Apa isi doa malaikat? Faghfir lilladzina tabu. Ampuni ya Allah untuk orang-orang yang bertobat. Di antara doa malaikat itu memohonkan ampun kepada Allah bagi siapa saja yang beriman dan bertobat. Ini sekaligus kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Manusia itu didesain oleh Allah makhluk yang potensi berbuat salahnya besar. Potensi berbuat dosanya itu banyak. Tapi pada saat yang sama Allah ya juga memberi kesempatan bertobat. Itu luar biasa. Karena itu Allah sangat mencintai orang yang bertobat. Allah sangat mencintai orang-orang yang menyadari kesalahan, mohon ampun. Maka sering kita sampaikan orang baik itu bukan orang yang tidak punya dosa. Bukan orang yang hidupnya selembut sutra seperti salju, tidak ada noda, tidak ada. Tapi boleh jadi banyak kesalahannya, banyak dosanya, tapi ampunan Allah lebih luas daripada kesalahan dan dosa manusia. Apalagi kalau didoakan malaikat. Maka sekali lagi orang beriman itu beruntung sekali, meskipun pernah berbuat salah, kelak nanti di akhirat. Nah, itu rahmat Allah juga kepada Nabi itu apa? Akan memberikan kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itu enak sekali kita. Maka hidup jangan dibikin gak enak ya, karena aslinya kita enak, jangan dibikin gak enak. Kenapa? Karena dengan rahmatnya Allah kan Nabi itu di dunia mungkin ya kita ada masalah sedikit sebentar, akhirnya selesai. Kalau nggak selesai masalahnya ya selesai kita. Loh iya, kita masih mati kan Pak, terus selesai kan tadi ya selesai. Kalau kita meninggal dalam keadaan beriman, beruntung. Beruntungnya apa? Kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi tidak ada jeleknya, tidak ada susahnya.
Jadi orang yang diberi nikmat ditakdir Allah jadi orang beriman. Maka di sini Rasulullah menyatakan apa? Farahmatuhu sallallahu alaihi wasallam ammatil awalima kullaha. Rahmat Allah kepada Nabi itu melalui Nabi itu menyeluruh untuk seluruh makhluknya, jenis semua makhluknya, min insi wa jinni wa malak wa hayawanat wa nabat dan seterusnya gitu ya. Jadi malaikat pun sibuk mendoakan orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Dan yang menarik lagi, doa malaikat untuk kita semua orang beriman itu apa? Satu lagi, ayat 8-nya, surah 40 ayat 8. Rabbana wadkhilhum jannati 'adnil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Iya. Jadi rahmat Allah melalui malaikat dengan mendoakan kita masuk surga bersama keluarga besar kita. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga Aden bersama siapa? Ayah ibu. Bersama siapa? Pasangan. Bersama siapa? Anak keturunan kita. Jadi kita semua nanti kelak reuni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak Bu? Surga Bu, sama Bapak Bu. Ibu, mau enggak? Mau. Kalau saya tanya istri di mana-mana semangat itu. Ya Pak. Tapi kalau saya tanya para suami itu enggak tahu jawabannya, enggak jelas. Mau enggak Pak sama istri sama ibu di surga? Enggak jelas jawabannya. Ada yang ya, malah ada yang enggak percaya gitu. Kelihatan sedih itu nanya, ini serius Pak? Loh iya serius masa ayat bohong? Jelas sekali gitu kalau ini serius kita ketemu di istri di surga Pak? Ya serius Pak. Masa enggak serius gitu ya? Emang kenapa Pak? Kelihatan sedih gitu. Saya tanya gitu Pak, jamaah itu. Langsung bisik-bisik bilangnya gini, ya Allah Pak, di dunia udah menderita, maksudnya ya Allah, salahmu dewe ya menderita. Sama istri yang menderita, harusnya ya bahagia. Bahagia tidak hanya di dunia, sampai kelak nanti di akhirat. Jadi orang beriman gimana beruntung, enak sekali dengan kehadiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi rahmat bagi bukan sekedar manusia, tapi manusia yang mukmin, mendapat kasih sayang rahmatnya Allah melalui kehadiran itu luar biasa. Mari kita lihat, ini ayat masyhur sekali kan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Surah At-Taubah 128 itu. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Penyantun dan penyayang terhadap orang beriman. Maka semua yang mukmin itu nanti rahmatnya Allah kepada Nabi dan Nabi itu di akhirat Pak. Nabi itu langsung Pak nongkrongin Pak, nungguin, memastikan semua yang mukmin masuk surga. Kalau belum tungguin, kalau tidak ada dicari Pak. Nabi kita begitu. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim itu kan begitu. Ketika Nabi diberi kesempatan untuk meminta, apa permintaan Nabi yang pertama? Ummati ya Allah, umatku, yang dipikir begitu. Tolong umatku. Ya sudah, kamu saya beri hak untuk ngasih syafaat untuk umatmu, sana kasih syafaat. Udah, syafaat Nabi masuk surga semua. Sampai semua yang masuk surga semua sudah habis dulu umat Nabi itu. Ternyata Nabi masih belum mau ke surga. Sampai Allah mengetahui terus nanya, Jibril, labbaika ya Allah. Itu tanya, kenapa kau belum ke surga juga? Padahal dia harusnya masuk surga pertama, enggak mau karena belum umatnya. Jawab, wahai Jibril, sepertinya masih ada umatku yang belum masuk. Jibril ya bingung, kan nggak biasa debat Pak Jibril. Ya bingungnya karena enggak ada Pak, udah kosong kok. Yang neraka udah masuk neraka, yang surga udah masuk surga, kok masih bilang katanya enggak ada, gimana? Bingung kan?
Terus gimana ceritanya ini? Kok masih ada umat yang belum masuk surga? Maka satu-satunya kemungkinan, berarti ada yang kesasar ke neraka ini. Ada yang kesasar ini kelihatannya gitu. Transit neraka gitu kan. Langsung kemudian Jibril ya menghubungi koleganya yang namanya malaikat Malik yang penanggung jawab neraka itu loh Pak. Penjaga neraka dan nama malaikat siapa? Malik. Langsung ditelepon Pak. Wih bro, assalamualaikum. Nah, coba dicek apa di neraka ada umat Nabi Muhammad SAW. Oh siap, dicek. Setelah dicek ternyata ada Pak. Kenapa? Kenapa kok ketahuannya? Karena ternyata dada dan wajahnya tidak terbakar, nggak sentuh. Kenapa? Karena gimana di hatinya orang mukmin itu pasti pernah ada la ilaha illallah. Itu nyelamatin. Kenapa kok wajah nggak kesentuh? Karena gimana kalau jadi umat Nabi mesti pernah sujud. Pernah apa? Sujud meskipun setahun 2 kali. Ya sholat id itu kan, kadang-kadang gitu. Ternyata meskipun 2 kali sujud itu ngefek itu Pak. Di akhir jadi catatan itu. Catatan. Maka apalagi yang kita masya Allah sujud berkali-kali. Setiap hari aja berapa kali sujud kita sholat 5 waktu itu kan. Maka insya Allah nanti nggak akan kesentuh neraka kita. Kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi kalau nanti masuk surga kita di akhirat itu sekarang harus kelihatan optimis gitu loh, seneng gitu. Kalau hanya urusan-urusan kecil dunia itu harusnya tidak bikin kita sedih apalagi stres. Tidak boleh. Malu sama Allah kalau stres itu. Hanya karena urusan dunia. Toh itu juga akan ditinggalkan. Na'udzubillahi min. Inilah Bapak sekalian beberapa catatan dari penjelasan Al-Quran dan dalam kitab ini. Betapa beruntungnya kita dari umat Nabi Muhammad SAW karena Nabi kita adalah rahmatan lil alamin. Semoga kita semua kelak akan mendapat syafaat Nabi, akan istiqomah dalam keimanan kita sehingga kita curahan rahmat yang tidak hanya di dunia tapi juga kelak nanti di akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.